Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berikanlah roti itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Kata Nabi Elisa kepada pelayannya dalam bacaan pertama hari ini. Sedangkan Yesus dalam Injil melakukan hal berbagi. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Tentu saja Yesus membagikan ini bersama para rasul yang hadir bersama dia. Sedangkan dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita akan kesatuan kita. Saudara-saudari, bacaan-bacaan ini mengingatkan kita yang merayakan semarak 125 tahun Gereja BMW Katedral Bogor ini akan realita kehidupan kita dan bagaimana kita diajak untuk memberi makna kepada kehidupan kita tatkala kita dihadapkan dengan realita kehidupan itu. Realita itu yang digambarkan dalam bacaan-bacaan Injil maupun bacaan yang pertama berkenaan dengan makan, berkenaan dengan orang yang lapar dan diberi makan, kemudian berkenaan dengan hal yang sebenarnya sedikit yang tidak bisa memenuhi kelaparan banyak orang, tetapi di tangan Yesus hal yang sedikit itu akhirnya bisa memenuhi kebutuhan orang yang sedang lapar. Saudara-saudari, kita kemudian bertanya, bagaimana sebenarnya kita memberi makna Injili pada perayaan semarak 125 tahun ini dengan dasar bacaan-bacaan yang tadi disampaikan kepada kita. Bacaan-bacaan ini bagi saya itu sebenarnya menginspirasikan atau menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, menginspirasikan kita untuk secara semarak bergerak, membuka mata hati kita, pikiran kita untuk melihat kenyataan penderitaan, kenyataan orang yang mengalami kelaparan, orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, mendengarkan firman-Nya. Tapi dia juga melihat bahwa orang-orang yang datang ini tampaknya kelaparan, maka dia kemudian berpikir bagaimana memberi mereka makan, sebab mereka lapar. Yesus melihat, memandang, memperhatikan, dan kemudian mencari jalan bagaimana bisa menolong orang-orang yang kelaparan ini. Demikian juga Nabi Elisa dalam bacaan pertama melihat orang-orang yang ada di sekitarnya
dan kemudian menyuruh hambanya memberi mereka makan. Maka saudara-saudari, bagi saya bacaan ini menginspirasikan kita untuk membuka mata kita, menyadari kenyataan-kenyataan yang ada dalam kehidupan di lingkungan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lihat. Bukan hanya penderitaan, bukan hanya kelaparan, tapi juga banyak hal-hal positif yang bertumbuh, berkembang. Kita patut melihatnya, seperti perkembangan teknologi media sosial untuk kehidupan kita. Itu yang terjadi. Dan itu hal yang baik. Tetapi ada juga sisi negatif dari perkembangan media sosial seperti ini. Yang penting bagi kita ialah bahwa kita diminta untuk membuka mata hati kita. Kita diminta untuk mencari jalan bagaimana kita harus mengatasi persoalan-persoalan atau hal-hal yang kita hadapi itu. Kita juga melihat dan menyaksikan banyak perjuangan orang-orang yang baik, yang tulus untuk menolong sesama. Pada masa pandemi ini, hal itu jelas sekali. Tetapi juga banyak orang yang punya usaha-usaha yang jahat, orang-orang yang tamak, orang-orang yang memiliki kebencian terhadap sesamanya dan mau menjatuhkan hidup orang lain. Itulah realita kehidupan kita. Nah, yang penting, saudara-saudari, Paus Fransiskus selalu mengingatkan kita agar kita memiliki kemampuan untuk melakukan discernment. Maka kalau tema perayaan 125 tahun, kita diajak untuk semarak merayakannya. Bagi saya, kesemarakan yang pertama yang harus kita pegang ialah kesemarakan, artinya kebersamaan kita untuk membuka mata hati kita, membuka pikiran kita terhadap realita yang ada ini dengan semangat Injil yang kita miliki. Kita melakukan discernment, dan di sanalah kita akan menemukan kebaikan-kebaikan, karya-karya baik yang diselenggarakan oleh Allah sendiri. Kita tadi menyaksikan bagaimana Yesus mengajak para muridnya dan juga mengembangkan cara untuk menolong orang yang sedang kelaparan. Hal yang kedua, sebenarnya bacaan ini juga menginspirasikan kita agar kita semarak bergerak untuk melakukan tindakan berbagi, untuk melakukan tindakan solidaritas dan tindakan partisipatif untuk menangani realitas yang sulit dan yang menantang. Ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan adalah suatu bentuk nyata ikut serta Allah yang berkarya untuk menyelamatkan manusia. Elisa berkata kepada hambanya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, dan bahkan akan ada sisanya." Sedangkan dalam Injil, Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus melibatkan murid-muridnya agar dapat mengatasi persoalan kelaparan yang dihadapi oleh orang-orang yang mengikuti Dia. Andreas melihat anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Sesungguhnya Andreas pesimis, apakah itu bisa menolong mengatasi kelaparan 5.000 orang ini? Tetapi Yesus
justru mengambil kepunyaan anak itu, 5 roti dan 2 ekor ikan, lalu terjadilah mukjizat perbanyakan roti dan ikan itu. Semua orang makan dan kenyang, ada pula sisanya. Nah, sebenarnya saudara-saudari, Injil ini menginspirasikan kita untuk bergerak, bertindak solider, bertindak menolong sesama. Sekecil apapun yang kita miliki, seperti anak kecil tadi, yang penting itu dibagikan. Anak itu tidak menolak tatkala diminta oleh Yesus agar 5 roti dan 2 ekor ikan itu dibagikan. Dan dalam arti ini, dia kemudian mengalami mukjizat. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang yang hadir di sana. Maka sebenarnya saudara dan saudari, ajakan untuk memberi, untuk berbagi, apapun yang kita miliki, sekecil apapun, sesedikit apapun yang ada pada kita, kita diajak oleh Yesus untuk berbagi, untuk memberikan bagi orang lain. Hidup itu menjadi bermakna injili tatkala kita hidup berbagi untuk kebaikan sesama kita. Talenta, bakat, harta, entah sedikit atau banyak yang kita miliki, baiklah itu dibagikan demi kebaikan bersama. Mungkin itu sedikit yang bisa kita lakukan, sedikit yang kita bisa berikan. Tetapi saudara-saudari, dari yang sedikit itu, Tuhan akan melengkapinya. Yang penting kita memiliki semangat solider, semangat berbagi untuk sesama kita. Beberapa waktu lalu, pastor paroki mengirim WA kepada saya, Romo Haruno. Isinya tentang berbagi, pembagian sembako bagi keluarga-keluarga yang ada di paroki ini. Dan menurut data di sana ialah ada 186 kakak pada bulan Juli ini dibantu sembakonya oleh paroki. Ini salah satu contoh kecil di mana kita semua bergerak dan digerakkan untuk hidup berbagi bagi sesama kita. Tindakan-tindakan ini, saudara-saudari, membuat gereja kita, persekutuan kita menjadi persekutuan yang kita sebut persekutuan ekaristis. Artinya persekutuan orang-orang yang bersyukur dan siap berbagi rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya. Secara negatif saya rumuskan, janganlah menumpuk-numpuk harta untuk kita sendiri. Janganlah menumpuk-numpuk kebaikan kita untuk kita hayati sendiri. Jangan juga menunggu kesempatan lain untuk berbagi sukacita hidup, berbagi makanan, berbagi kebaikan. Hal yang terakhir, saudara-saudari, saya terkesan akan nasihat Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Sesungguhnya Santo Paulus menasihatkan kita agar kita juga secara semarak hidup dalam kesatuan gerak hidup beriman. Kita adalah jemaat satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan perjalanan 125 tahun gereja paroki katedral ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang berjuang terus-menerus agar kita menjadi jemaat yang hidup dalam persekutuan sebagai satu tubuh,
satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Santo Paulus menasihatkan kepada kita bahwa kalau kita mau membangun persekutuan, mau membangun persatuan, hal ini hendaklah menjadi perhatian kita. Spirit ini hendaklah menjadi spirit kita. Spirit apa? Dia katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kesatuan hidup kita, saudara-saudari, hanyalah mungkin tatkala kita semua membekali diri, belajar dari Yesus untuk hidup selalu dalam semangat kerendahan hati, semangat kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan saya mengajak kita sekalian, baik pastor maupun umat, jadilah pastor dan umat yang memiliki kerendahan hati. Karena Yesus mengajak kita, belajarlah daripadaku kerendahan hati, bukan kesombongan. Belajarlah daripadaku kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi kalau kita mau merayakan secara semarak 125 tahun hidupnya gereja katedral ini, kiranya kita mesti memiliki semangat yang diajarkan oleh Yesus. Semangat kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kesabaran. Sehingga kita bisa membangun persekutuan terus sebagai satu persatuan dalam paroki ini. Akhirnya saudara-saudari, saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang selama ini ikut serta menyemarakan hidup dalam roh Tuhan hingga usia gereja ini sampai ke 125 tahun. Kita semua terlibat dalam hal ini. Marilah kita lengkapi perjalanan kita di hari depan dengan semangat ini, dengan bersemarak melakukan discernment, dengan semarak bertindak berbagi, dengan semarak berjuang merawat kesatuan dan persatuan hidup bersama Kristus dan sesama serta alam ciptaannya. Selamat merayakan 125 tahun gereja kita. Tuhan memberkati.